jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang adanya model keberagamaan yang pemberang, model keberagamaan yang pemarah, yang cenderung destruktif bahkan merusak. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar suatu kaum atau sekelompok orang pada akhir zaman. Hadis ini menggunakan sin litanfis, menunjukkan bahwasanya dalam waktu dekat ini semua pasti terjadi. Di sini Nabi menggunakan sin litanfis, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, pasti akan keluar sekelompok orang pada akhir zaman nanti. Jadi ini bukan ramalan, tapi ini merupakan sinyalemen yang telah diisyaratkan oleh Nabi. Yang dimaksud beliau kaum itu adalah al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Muncul sekelompok anak muda yang cara beragamanya bersemangat tapi emosional, beragamanya bersemangat tapi arogan, merasa paling benar sendiri, beragama hanya bermodalkan emosi dan hawa nafsu. Usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, otak mereka bodoh-bodoh. Mungkin dalam bahasa lainnya, sufahaul ahlam, otak mereka sudah dirusak, dicuci otaknya, terjadi kesalahan berpikir. Beragama tidak lagi berdasarkan ilmu dan pemahaman, tapi beragama berdasarkan semangat dan hawa nafsu. Otak mereka sudah rusak. Lawan sufaha adalah fuqaha, yakni orang-orang yang memang betul-betul fakih memahami agama. Nah, sekelompok anak muda ini kata Nabi, mereka tidak fakih, mereka bukan ulama, mereka bukan fuqaha, tapi merasa paling ahli agama, merasa menjadi aktivis agama, merasa menjadi pakar agama. Otak mereka rusak, cara berpikir mereka rusak. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, di mana-mana mereka berkata dengan perkataan sebaik-baiknya perkataan makhluk. Kalau hendak kita sederhanakan, orang-orang ini kalau ngomong dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis, dikit-dikit dalil, dikit-dikit bertanya mana dalilnya, dikit-dikit dia mengutip Al-Quran, padahal dia nggak ngerti penafsiran ayat Al-Quran itu. Dikit-dikit dia beristidlal dengan hadis, padahal dia nggak ngerti dengan pengertian hadis tersebut. Dikit-dikit kemudian dia berhukum dengan semau dia. Tapi kebiasaan mereka ini menipu orang awam, seakan-akan mereka itu adalah pejuang kebenaran. Karena kalau bicara selalu pakai Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tambahkan, la yujawizu imanahum hanajirahum. Sebenarnya kata Nabi, iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka itu beragamanya hanya modal semangat. Dikit-dikit teriak jihad, dikit-dikit teriak takbir Allahu Akbar, padahal iman mereka tidak di hati. Pemahaman mereka jauh dari pemahaman agama.
hanya di kerongkongan saja. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Apa maksudnya? Hari ini mereka sholat bersama kalian, hari ini seolah-olah dia satu barisan dengan kalian, besok dia akan menghalalkan darah mereka semua. Model-model keberagamaan begini banyak sekali di Timur Tengah. Anak-anak muda yang sangat bersemangat hanya bisa meneriakkan takbir Allahu Akbar. Sedikit-dikit mereka bicara tentang jihad, tapi pada kenyataannya mereka menghalalkan darah saudara mereka sendiri. Pada kenyataannya mereka cuma berbuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri. Nabi menegaskan, wa yaqtuluna ahlal Islam. Justru korban-korban yang mereka perangi adalah sesama orang Islam itu sendiri, karena mereka mudah sekali mengkafirkan orang lain, mudah sekali mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka dan menghalalkan darah orang lain. Lantas kemudian Nabi menegaskan, fa ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, maka wajib bagi kalian semua memerangi mereka. Inilah alasan Imam Ali karamallahu wajhah memerangi kelompok Khawarij. Inilah alasan kita semua memerangi kelompok radikalisme terorisme yang mengatasnamakan Islam. Bagi masyarakat sipil seperti kita, memeranginya dengan cara mencegahnya. Bagi kaum intelektual dengan cara mencerdaskan masyarakat, dan bagi penegak hukum memerangi terorisme dengan cara menindaknya secara langsung. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya kata Nabi, memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Di mana-mana mereka gemar menghafalkan Al-Qur'an. Mereka semua membaca Al-Qur'an. Tapi jangan tertipu kata Nabi. Walaupun laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sampai-sampai dalam matan yang lain disebutkan, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian semua pasti minder, tidak percaya diri kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi kata Nabi, jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqtuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, maka apabila kelompok itu sudah keluar, wajib kalian semua memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah bagi siapa yang berani memerangi mereka semua. Tegasnya jamaah Jum'ah, kelompok yang diidentifikasikan oleh Nabi ini, para ulama menyebutnya kaum Khawarij. Kalau hendak kita sederhanakan, mengapa kelompok ini sedemikian rupa? Satu, ini adalah kelompok yang beragama dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu. Padahal agama ini diwariskan kepada para ulama, tapi mereka berilmu dengan hawa nafsu, lalu mengklaim pendapat mereka yang paling benar. Kemudian yang kedua, mereka adalah kelompok
yang gampang sekali mengkafirkan orang lain. Dan yang ketiga, mereka merasa paling suci, dianggapnya mereka paling beriman, yang lain kafir semua. Padahal Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian semua merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena dikarenakan hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar bertakwa. Dan tegasnya ciri khusus mereka, la yafuna bi'ahdin wala mitsaq. Dimanapun mereka berada, di negara manapun mereka tinggal, mereka tidak pernah menepati janji dan selalu merusak kesepakatan. Sederhananya, ingin merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kita, ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.